Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Apabila mulut jauh dari asmanya, langkahnya hidup bagai hilang berkahnya. Apabila dunia tak berlandaskan jiwa, siap-siap akhirat meninggalkannya. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khotimah. Di bayang-bayang fata morgana, diri memohon selamatkan hamba. Ala Muhammad, shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad, shollu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bangka Belitung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Senang sekali di sore hari ini saya Firgirana kembali hadir menjumpai Anda di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Seperti biasa di sore hari ini kita akan mengajak Anda semua untuk menyimak satu tema yang sangat menarik tentunya. Dan pada kesempatan di sore hari ini tema yang kami angkat adalah bakti kepada orang tua. Kita tahu bersama bahwa dalam Islam orang tua adalah sosok yang sangat dimuliakan. Dan berbakti kepada mereka adalah kewajiban dan hukumnya wajib. Maka dari itu kita akan mengulas lebih lengkap lagi terkait tema kita di sore hari ini dengan narasumber kami yang sudah bergabung di studio TVRI Bangka Belitung. Saya perkenalkan, ini dia Ustazah Ilmi Nurul Solehah, SKOMI. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa Ustazah ya. Oke, selain Ustazah yang akan berbagi ilmu di sore hari ini pemirsa, selanjutnya saya perkenalkan juga kehadiran ibu-ibu majelis taklim dari Khairunisa Tanjung Gunung Bangka Tengah. Assalamualaikum ibu-ibu. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Semangat Bu ya untuk kajian kita di sore hari ini. Oke, dan selain ibu-ibu majelis taklim, kita juga nanti dihibur oleh teman-teman dari Hijrah Project. Nah pemirsa, langsung saja kita masuk di segmen pertama ini. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustazah terkait tema bakti kepada orang tua. Silakan Ustazah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih TVRI kiranya sudah mengundang saya ke sini. Dan terima kasih ibu-ibu majelis taklim sudah menemani saya juga pada kesempatan sore hari ini. Baiklah pemirsa yang ada di rumah, kita di sini akan membahas tentang berbakti kepada orang tua. Kenapa saya mengambil tema ini? Karena banyak sekali di era zaman sekarang ini, apalagi digital, banyak anak-anak yang kurang berbakti kepada orang tua. Kenapa saya katakan begitu? Jika dia sudah sibuk dengan handphonenya, dia sudah lupa akan tugasnya kepada orang tua. Begitu juga melaksanakan apa yang diperintahkan orang tua. Bahkan dia berkata kasar, padahal di dalam Quran surat Al-Isra itu berkata saja tidak boleh, apalagi berkata kasar, bahkan membentak pun itu tidak dibolehkan. Terus kenapa kan banyak yang bertanya-tanya, kenapa harus berbakti kepada orang tua? Yang salah satunya yaitu karena keridho Allah. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Di dalam hadis riwayat Tirmizi dikatakan bahwasanya
keridhaan Tuhan itu ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan juga ada pada kemurkaan orang tua. Jadi adik-adik nih yang masih sekolah atau masih remaja ataupun masih dengan orang tuanya, maka jika kita pergi keluar rumah, hendaknya izin dulu kepada orang tua. Jangan ujuk-ujuk pulang sekolah, dia tidak izin kepada orang tuanya tanpa memberikan kabar orang tuanya. Kenapa? Karena banyak sekali orang tua yang mengkhawatirkan anaknya di jalan, takut terjadi apa-apa jika anak tersebut sudah memberitahukan kabar kepada orang tuanya, maka insya Allah orang tua sedikit kehilangan khawatir. Karena orang tua itu sulit sekali untuk menghilangkan khawatirnya kepada seorang anak seperti itu. Yang kedua, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua, yaitu berbakti kepada orang tua bisa memanjangkan umur. Bisa dipanjangkan umur, itu sesuai dengan hadis riwayat Bukhari, dikatakan siapa yang berbakti kepada orang tua, dia akan mendapatkan keberuntungan Allah dan akan menambahkan panjang umurnya. Nah, jika ingin panjang umur, semuanya pemirsa yang ada di rumah maupun di sini, berbaktilah kepada orang tua sehingga kamu akan dipanjangkan umurnya. Kemudian yang ketiga, sebenarnya ada banyak kenapa harus berbakti, banyak alasan untuk berbakti kepada orang tua. Saya hanya mengambil beberapa poin saja. Yang ketiga yaitu dilapangkan rizkinya. Masya Allah. Iya. Di sini disebutkan lagi di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, dikatakan siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rizkinya, maka hendaklah ia berbakti kepada orang tuanya dan menyambung silaturahmi. Kenapa saya katakan begini juga, sebagai pengalaman pribadi, saya sendiri kalau memiliki rezeki, bukan kita menunggu kaya dulu untuk berbakti kepada orang, memberikan uang lebih misalnya. Saya contohkan memberi uang ya. Karena orang banyak berpikir rezeki itu dalam bentuk uang, padahal rezeki itu dalam bentuk hal yang lain juga. Ketika kita memberi rizki kepada orang tua, saya kasihkan kepada orang tua sedikit, maka Allah akan melipat gandakan rizki itu kepada kita. Dimudahkan urusan kita, insya Allah dimudahkan segala urusan kita. Jika teman-teman nih atau permisal di rumah nih punya kesulitan, datanglah kepada orang tua, kemudian minta doa kepada beliau, kepada orang tua, insya Allah dimudahkan rizki, dimudahkan urusannya, segala urusan apapun itu. Kemudian mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mendapati salah satu dari dua orang tuanya kemudian ia tidak dapat diampuni, maka Allah telah menjauhkan rahmatnya. Di sini disebutkan bahwasanya kalau Allah sudah dijauhkan dari maaf orang tua, itu sesuai dengan kisahnya Alqamah. Dia itu orang yang sangat soleh, taat beribadah, taat sedekah, kemudian banyak lagi amalan-amalan lainnya. Namun dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Ketika sakaratul maut, dia sangat sulit mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Namun bagaimana dia bisa lancar mengucapkan lafaz la ilaha illallah? Itu sahabat Rasulullah Alqamah itu, padahal beliau itu adalah sahabat Rasulullah. Kemudian diminta tolongkan sama Rasulullah untuk kepada ibunya untuk pada saat itu ibundanya itu tidak mau memaafkan. Tidak mau memaafkan anaknya, ia sangat sulit. Kemudian kata Rasulullah, ya sudah, anak ini Alqamah ini bakalan saya bakar. Apa kata ibunda? Jangan, sesakit-sakit hati saya tidak tega anak saya dibakar. Maka saya ampunilah, saya maafkanlah kesalahan anak saya. Nah, ketika orang tua si ibu itu tadi, ibunda Alqamah tadi memaafkan, maka dengan lancar Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka meninggallah dalam keadaan husnul khotimah begitu. Kemudian yang poin yang kelima adalah mendapatkan ganjaran surga.
Ganjaran surga, Ustazah. Iya, Masya Allah. berbakti kepada orang tua itu adalah bisa mendapatkan ganjaran surga. Berbakti kepada orang tua diriwayatkan di hadis riwayat Ahmad itu di tengah-tengah. Jika kamu berbakti kepada orang tua maka surga ganjaran kamu. Maka jika dia meleset sedikit masuk bandar, salah, nggak masuk. Maksud saya bukan masuk bandar. Maksud saya jika dia melenceng ke durhaka kepada orang tuanya, maka neraka. Jadi di antara tengah-tengah, jika dia berbakti kepada orang tua maka surga, jika tidak berbakti kepada orang tua maka neraka, ganjarannya seperti itu. Oke, baik. Jadi 5 poin ini sudah sangat mencakup sekali Ustazah ya. Iya. Karena berbakti kepada orang tua ini memang sudah kewajiban dari kita sebagai seorang anak. Iya. Tapi terkadang dari kita ini memang Ustazah, kurang pemahaman Ustazah bagaimana cara kita memuliakan orang tua kita ini. Mungkin kita akan ulas setelah jeda berikut ini Ustazah ya. Iya, siap. Untuk tema kita bakti kepada orang tua dan saudara, kita harus beri senang. Jangan kemana-mana, telah bersama kami di Lentera Kolbu. Sucikan hati, inspirasi diri. Bersama kami di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Bagi Anda yang baru saja bergabung di sore hari ini, tema yang kami angkat adalah bakti kepada orang tua. Dan masih bersama dengan Ustazah Ilmin Nurul Soleha, kita akan berbagi ilmu di sore hari ini. Nah Ustazah, tadi di segmen pertama sudah banyak sekali Ustazah menjelaskan bagaimana cara kita untuk berbakti kepada orang tua. Nah cara-cara yang lain yang mungkin dari pembahasan segmen pertama tadi yang belum selesai, boleh Ustazah dijelaskan kembali di segmen kedua ini Ustazah, silakan. Oke, tadi kita membahas tentang kenapa kita harus berbakti kepada orang tua. Kemudian ini banyak bertanya-tanya lagi, bagaimana kira-kira kita berbakti kepada orang tua, cara kita berbakti kepada orang itu bagaimana? Yang pertama tentunya kita sebagai anak itu jangan sekali-kali berkata kasar ataupun membentak. Itu sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai lanjut usia dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya. Serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Itu sudah jelas sekali, bukan perkataan saya tapi perkataan Al-Quran ya, pemirsa di rumah. Berkata saja tidak boleh apalagi membentak. Banyak sekali saya pernah melihat, bahkan itu pengalaman pada diri saya sendiri. Jika berbicara orang tua pastinya sangat sedih. Saya sedih. Karena kenapa? Saya merasa
saya belum cukup untuk berbakti kepada orang tua. Oke. Maaf. Siap saja. berkata apa namanya? Maaf Bu. Berkata kasar aja, berkata saja tidak boleh, apalagi berkata kasar. Kita sering berkata baik kepada orang lain. Kepada teman kita berkata lemah lembut. Lemah lembut, sopan. Sopan gitu. Kepada atasan kita sopan kepada atasan. Tapi kepada orang tua kita sering maaf ya. Sering berkata kasar, bahkan membentak orang tua. Jadi jangan sekali-kali kita meninggikan suara, berkata saja tidak boleh, apalagi meninggikan suara atau apalagi berkata kasar seperti itu. Itu salah satu cara berbakti kepada orang tua. Kemudian bagaimana lagi kita cara berbakti kepada orang tua? Yaitu bersikap tawadu. Iya, bersikap tawadu dan sikapilah mereka dengan penuh kasih sayang. Di ayat selanjutnya itu rendahkan, di ayat Al-Isra ayat 24 juga di selanjutnya yang tadi, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku dan mendidikku pada waktu aku kecil. Seperti kita doa-doa kita kepada orang tua Pak ya, biasanya di TPA sering diajarin Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seperti itu. Maka jangan kepada atasan aja kita tawadu, sopan kepada atasan. Yang lebih utama itu adalah sopan dulu kepada orang tua kita. Belajar sopan kepada orang tua, baru kepada orang lain. Jangan kebalik. Jangan kebalik. Sopan dulu kepada orang tua, baru kepada orang lain, seperti itu. Terus jika orang tua kita misalnya kurang minim agama nih, seperti keluarga saya nih ya, terutama ibu saya. Ibu saya itu beliau pendidikannya tidak tinggi, SD pun tidak tamat. Kita sebagai anak yang orang tua kita tidak berpendidikan, kita mengajak kedua orang tua kita untuk ke jalan yang baik. Tapi mengajaknya dengan perkataan yang lemah lembut, dengan bijak, seperti itu. Mendakwahi itu bukan karena kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, Ibu. Enggak. Ibu, ayo kita salat bareng-bareng nih misalnya. Bu, yuk kita ke tempat ibu-ibu majlis taklim. Seperti ibu-ibu di sini nih, Masya Allah ya. Sudah alhamdulillah masih sempat mencari ilmu, mengingatkan saya kepada orang tua saya seperti itu. Kemudian yang keempat, berikan pelayan kepada orang tua dan bantulah urusan-urusan mereka. Berikan pelayanan terbaik kepada orang tua kita. Dan bantulah urusan-urusan orang tua kita. Jika ada orang tua kita kesusahan, jangan menunggu susah dulu. Jangan sampai kita menunggu orang tua kita susah dulu, baru mau membantunya. Jangan sampai orang tua kita mengemis dulu kepada kita, baru kita membantunya. Jangan sampai, ya Allah, itu malunya sebagai anak ya. Malu sekali. Kalau sampai orang tua minta-minta kepada kita, ya astagfirullahaladzim, jangan sampai ya. Kemudian poin yang kelima, sering-seringlah mengunjungi kedua orang tua. Kalau yang masih ada orang tua nih, masih ada orang tuanya, masih hidup, masih lengkap, ini Masya Allah itu tempat berbaktinya masih banyak. Tempat berbakti meminta doa, meminta, pokoknya apapun yang kita minta, datanglah kepada orang tua, insya Allah ketika orang tua mendoakan kita, insya Allah diijabah langsung sama Allah. Karena doa orang tua itu lebih makbul ketimbang doa kita kepada Pak Kiai atau Ustadz gitu kan. Itu lebih makbul orang tua kita sebenarnya, apalagi ibu kita seperti itu. Kemudian bagaimana kalau sudah meninggal, maka kita berbaktilah kepada orang tua kita dengan menjalankan perintah Allah, dan meninggalkan larangannya. Kenapa begitu? Karena kita dengan berbuat baik, menjalankan perintah Allah, salat 5 waktu, mengaji, sedekah, insya Allah mengalirlah amal itu kepada
orang tua kita yang sudah Masya meninggal. Allah. Dan kunjungilah juga makamnya, apa namanya, hadiahkan Al-Fatihah untuk dia gitu kan, Yasin untuk dia. Tapi kita ingat-ingat ya, kalau kadang-kadang orang ke makam sambil meratap-ratap itu jangan sampai kayak gitu. Kalau sudah ke makam kita membaca Yasin itu hadiah kita, pahala kita niatkan untuk kedua orang tua, insya Allah mengalir kepada orang tua yang sudah meninggal. Mungkin seperti itu. Oke, baik, terima kasih Ustazah. Nah Ustazah, kebanyakan dari kita ini mungkin belum sesempurna untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, bagaimana cara kita Ustazah yang mungkin masih malu-malu nih Ustazah untuk cara berbakti dan memuliakan orang tua kita ini. Terkadang dari kita masih egonya tinggi nih Ustazah. Apalagi generasi-generasi sekarang yang seperti Ustazah bilang tadi udah sibuk dengan gadgetnya, nggak peduli lagi dengan orang tuanya. Nah, ini gimana Ustazah? Biasanya kan anak-anak masih malu-malu. Ya. Bang ya, bang apa ya, abang aja. Bang ya, kalau kita di rumah, misalnya di rumah gitu masih malu-malu. Kalau orang tua lagi ibu nih, kalau ibu lagi masak, cukup dengan menemani dia masak aja itu sudah sangat senang orang tua. Dengan menemani dia masak, ajak dia ngobrol gitu sambil ibu masak gitu kan. Kemudian kita bantuin ngupasin bawangnya, itu sudah menyenangkan hati orang tua. Yang saya katakan di sini kan membahagiakan orang, berbakti kepada orang tua itu bukan hanya sebatas materi, bukan hanya materi saja, tapi dengan duduk di sampingnya, mendengarkan celotehannya, mendengarkan ceritanya, itu sudah termasuk membahagiakan orang tua. Jangan, kalau biasanya anak muda ini kan ngedekem aja di kamar gitu kan. Apalagi sudah pegang handphone. Anak-anak muda sekarang biasanya gitu, pulang kerja ke kamar, tutup pintu, udah main handphone. Padahal ada orang tua di situ, yang yang butuh ditemenin, hanya sekedar ditemenin saja, ditemenin di dapur atau ditemenin ngobrol. Itu sudah senang. Itu salah satu misalnya bentuk berbakti kepada orang tua juga gitu. Hanya sekedar menemani saja. Begitu, sehingga orang tua tidak merasa kesepian di rumah. Biasanya kan punya anak tapi kok sepi gitu ya di rumah ya. Padahal seharusnya dengan menemani ngobrol atau nonton TV atau itu aja sudah senang. Itu bagian dari cara kita memuliakan orang tua Ustazah ya. Nah Ustazah, ini kan kalau berbicara orang tua ini banyak karakternya Ustazah ya. Ada yang ibu-ibu yang suka ngomel, ada yang bapak-bapak sering membentak. Nah ini kita sebagai seorang anak gimana Ustazah? Kalau orang tua suka ngomel, itu berarti tandanya masih sayang. Masih sayang? Iya. Kalau orang tua sudah diam, itu berartinya dia sudah masa bodoh, tidak peduli lagi sama anaknya. Jadi jika ada orang tua yang masih ngomel-ngomel nih, ya kita diam aja, kita dengerin. Atau enggak kita ajak bercandain, ih ibu ini cantik sekali, ayah ini kenapa ganteng sekali gitu. Otomatis orang tua ngerasa justru bukan marah-marah lagi, justru dia balik tertawa kayak gitu. Kami ini anak gitu kan, mesti sepertinya kayak gitu. Gitu. Jadi kalau orang tua ngomel udah diam aja, kalau nggak diajak bercanda seperti itu. Jadi jangan dianggap serius ya Ustazah ya, karena itu bagian dari kasih sayang mungkin ya Ustazah. Iya, jangan juga kita membalas sekali. Misalnya orang tua lagi ngomelin, jangan orang tua ngomong sepatah, kita balasnya 1000 kali patah. Jangan sekali ya. Itu kan sudah dikatakan juga di dalam surat Al-Isra, tidak boleh membantah orang tua, berkata saja dia, ibu ini, itu juga nggak boleh, apalagi kita sampai membantah atau membalas omongannya. Cukup kita diam, meskipun kita ini sudah berpendidikan tinggi nih, orang tua kita tidak berpendidikan tinggi, meskipun ilmunya lebih banyak dari kita, kita tidak bakalan bisa membalas budi orang tua. Kita sehari kerja lelah bekerja, itu sudah besoknya sudah tidak lelah lagi, tapi orang tua apalagi ibu nih ya, mengandung kita selama 9 bulan, yang dari semester pertama, dari semester kedua, dari semester ketiga, yang tadinya nggak bisa makan, muntah, asal makan muntah, itu 9 bulan. Itu tidak enak badannya ibu nih ya, tidak enak badannya dalam mengandung. Kemudian kalau ayah kita sendiri juga ya, seharian di luar ngelangkung, tahu ngelangkung kan? Nyangkul gitu, jadi buruh tani gitu. Seharian rela berjuang untuk kita,
mati-matian untuk kita, untuk menghidupi kita, untuk memberikan pendidikan terbaik kepada kita sehingga tidak menjadi orang tua seperti dia lagi, seperti itu, ingin anaknya sukses. Iya. Sedangkan kita sehari 2 hari aja kalau bekerja, besoknya sudah selesai hilangnya. Iya. Maka dari itu kewajiban orang tua, kewajiban berbakti kepada orang tua itu sangat dianjurkan, sangat wajib itu ini. Oke, Ya, wajib. baik. Terima kasih Ustazah. Iya. Nah, kali-kali ini kita akan menuju ke ibu-ibu Majelis Talim Akhlak Indonesia Tanjung Gunung. Saya persilakan untuk ibu yang ingin bertanya, boleh sebutkan namanya dan dari mana Ibu. Boleh berdiri Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Wajibu dari Majelis Taklim Akhlak Indonesia Tanjung Gunung, Bangka Tengah. Oke, silakan Bu pertanyaannya Bu. Mendengar semuanya tadi hampir saya tidak punya pertanyaan, tapi saya akan menambahkan lagi untuk pertanyaannya. Saya berubah haluan. Iya. Ketika orang tua sudah tidak ada lagi, ini mayoritas kan udah ibu-ibu ini udah di atas 50 ya. Udah kebanyakan yang istilahnya yatim piatu. Bagaimana kita cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Oke. Ya. Apa saja yang harus kita lakukan? Oke, baik. Itu aja cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya yang menarik Ustazah. Iya. Mungkin ada anak-anak juga yang terlahir orang tuanya yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah. Ini bentuknya gimana juga Ustazah ini? Silakan dijawab. Terima kasih Ibu Wajidu sekaligus sahabat saya di Penyuluh Agama Islam Kabupaten Bangka Tengah. Oke. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Kata ibu saya, karena beliau sudah kehilangan orang tuanya sejak kecil, rindu yang tidak ada obatnya itu adalah rindu kepada orang tua. Separuh raganya seolah-olah dia hilang, kata ibu saya. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Yang pertama, sering-seringlah berziarah kubur kepada orang tua. Kemudian ketika kita sedekah, niatkan untuk orang tua kita. Kemudian kita selalu mengerjakan perintah dari Allah, kemudian meninggalkan larangannya. Karena apa? Setiap kita yang kita lakukan, amal kebaikan nih bakalan mengalir kepada orang tua kita. Begitupun sebaliknya. Kalau kita mengerjakan keburukan, maka ngalir juga kepada orang tua. Kan ada salah satu amal jariah yang bakalan dibawa mati kepada orang tua ini adalah salah satunya adalah anak yang soleh dan soleha. Itu tadi, ketika kita mengerjakan yang kebaikan, maka kebaikan itu akan mengalir kepada orang tua. Begitu juga sebaliknya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih untuk Ibu yang bertanya, semoga terjawab Bu ya. Oke, kita harus beri kembali, kita harus jeda sejenak. Saudara, kita akan lanjutkan kembali untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, nanti silakan mengirimkan pertanyaannya kepada Ustazah. Dan juga tetaplah bersama kami dengan tema bakti kepada orang tua. Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri akan segera kembali untuk Anda. Lentera kolbu, lentera
di Lentera Kolbu, sucikan hati, inspirasi diri. Dan kita masuk di segmen terakhir untuk tema kita di sore hari ini, bakti kepada kedua orang tua. Dan tadi kita sudah banyak sekali mendengarkan penjelasan dari Ustazah bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua. Tadi salah satunya adalah berziarah ke kubur mereka dan mengirimkan doa-doa Ustazah ya. Oke, dan kali ini kita lempar lagi kepada ibu-ibu Majelis Ta'lim Khairun Nisa Tanjung Gunung Bangka Tengah. Ibu-ibu yang ingin bertanya saya persilakan Ibu. Ya, silakan Bu. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Surida dari Majelis Ta'lim Khairun Nisa Bangka Tengah. Mau tanya Bu, Iya. apakah berdosa semasa ibu saya dulu masih hidup? Saya sering menegur, Bu, ayo kita sholat dan ngajak, tapi ibu saya kurang Bu, karena dia nggak bisa baca dan buka huruf Bu. Apakah berdosa saja Bu? Oke. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Ibu Zurida. Nah ini, boleh Ustazah, boleh dijelaskan. Silakan Ustazah. Kita sebagai anak tentunya pingin yang terbaik untuk ibu kita Bu ya. Kita nggak mau orang tua kita sampai, nauzubillah jangan sampai Bu ya. Sampai ke nerakanya gitu, jangan sampai. Ketika kita sudah mengajak orang tua kita ke jalan yang baik untuk sholat gitu, berarti sudah putuslah. Maksud saya ya sudah, berarti sudah. Yang penting kita sudah mengajak beliau untuk ke jalan yang kebaik. Urusan dosa dia sama Tuhan itu adalah urusan dia sama Allah gitu. Kita sebagai anak mudah-mudahan bisa menjadi syafaatnya atau penolongnya di akhir, maka kita sering-seringlah bersedekah, berinfak atas nama beliau, atau kirimkan Al-Fatihahnya kepada beliau. Sering-sering menyambung silaturahmi juga dengan kerabat-kerabat kita, kepada saudara-saudara beliau juga. Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu mengampuni doa beliau seperti itu. Maka niatkan semuanya sedekah untuk beliau, insya Allah amal jariahnya pun yang ngalir juga ke beliau, seperti itu. Oke, semoga terjawab Ibu ya. Iya. Oke, baik. Selanjutnya ibu-ibu yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Namanya siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bertanya Ustaz. Iya. Pertanyaan saya, bagaimana ya cara menghadapi anak yang kadang disusah untuk sholat? Apalagi misalnya untuk sholat subuh tuh, kadang dibangunin berkali-kali, tetap tidak mau bangun itu saya. Bagaimana ya menghadapinya? Apakah kita harus marah, membetak, atau mencubit, atau bagaimana? Oke, baik. Terima kasih Bu Susanti. Nah, kali ini dari ibu-ibunya langsung. Bagaimana cara untuk mendidik anaknya salah satu sholat tadi Ustazah, silakan. Anak itu merupakan rezeki bagi kita Bu ya. Rezeki bagi kita. Banyak orang di luar sana tidak memiliki anak, ingin berlomba-lomba memiliki anak. Kemudian bagaimana cara kita mendidik anak kita biar mau sholat, taat kepada Allah, intinya seperti itu. Cara kita yang pertama adalah kita memberikan contoh dulu, memberikan contoh kepada anak kita, apalagi ayahnya nih ya, ayahnya yang di rumah, jangan lupa ya berikan contoh kepada anak, karena figur ayah itu sangat penting bagi tumbuh kembang anak. Karena anak itu lebih sering menyontoh anak ayahnya ketimbang ibunya. Di dalam Al-Quran pun disebutkan sering adanya percakapan antara ayah dan anak. Dalam surat Al-Luqman itu percakapan antara ayah dan anak, bukan ibu dan anak, antara ibu dan anak, tapi ayah dan anak. Maka kita sebagai ayah, orang tua, kalau ibu pastilah memberikan contoh, pinginnya memberikan contoh kepada anak yang terbaik untuk anak kita. Yang pertama memberikan contoh kepada anak kita. Kalau kita sudah memberikan contoh, apalagi ayahnya sudah memberikan contoh kepada anaknya, sholat di depan dia, insya Allah anak itu lama-lama akan meniru bapaknya. Meniru bapaknya. Yang perempuan paling perempuan pastinya meniru ibunya. Seperti itu. Kemudian
bagaimana kalau dia masih terus seperti itu, maka doakanlah, karena doa seorang ibu itu sangat mustajab bagi anaknya. Doakan terus menerus, jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah, doakan terus anaknya, insya Allah Allah akan mengabulkan doa itu. Karena tidak ada doa yang tidak bakalan diijabah oleh Allah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu ditirakati. Kalau bahasa Jawanya apa sih? Kalau bahasa Bangkanya apa ya? Saya orang Bangka asli tapi nggak tahu. Ditirakati atau misalnya pas hari dia lahir ditirakati seperti sedekah, minimal sedekah, disedekahin, diniatin untuk anaknya. Diniatin mudah-mudahan anak saya berubah, sikapnya, akhlaknya berubah menjadi baik. Atau enggak dipuasain kalau dia lahirnya hari Kamis nih, maka dipuasai juga hari Kamis, diniatkan saya puasa ini untuk anak saya, mudah-mudahan anak saya memiliki akhlak yang baik seperti itu. Insya Allah Bu, perlahan, tidak langsung Bu ya, mendidik anak itu jangan, saya juga masih belajar mendidik anak, jangan gitu dah. Tapi memberikan emosian. Saya juga sebenarnya kayak gitu Pak. Melakukannya sendiri itu sangat susah ketimbang teori. Kalau teori itu gampang, tapi ketika dipraktek di lapangan itu sangat susah. Maka seperti itu. Kalau tidak bisa itu, maka itu tadi 3 poin itu sih. Kalau bagi saya. Oke, semoga terjawab ya Ibu-ibu ya. Oke, masih ada pertanyaan Ibu-ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maya Romantir, Majelis Taklim Indonesia dari Bangka Tengah. Oke, silakan. Ustazah, saya mau bertanya. Iya. Saya dari kecil ditinggal orang tua, yatim piatu. Jadi bagaimana kalau kita berbakti kepada orang tua, ke mertua maksudnya? Iya. Tolong Ustazah, cara-caranya kita berbakti kepada mertua, karena orang tua saya sudah meninggal. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Nah, ketika orang tua kita sudah meninggal dan kita sudah mempunyai mertua, bagaimana mungkin sebagian bentuk cara kita memuliakan orang tua melalui ibu mertua dan bapak mertua? Silakan Ustazah. Oke, terima kasih. Berbakti kepada orang tua, kalau kita sudah menikah, maka mertua kita juga itu adalah orang tua kita. Orang tua laki-laki kita, maka dia juga adalah orang tua kita. Seperti itu. Karena kenapa Bu? Karena 70% anak itu sukses itu melalui orang tuanya. Selebihnya itu adalah dari mereka sendiri seperti itu. Maka kita juga sama halnya perilakunya sama kepada orang tua kita. Ya justru kalau saya nih Bang ya, orang tua saya lebih sayang kepada menantunya, yang pastinya ya, lebih sayang kepada menantunya. Begitu juga mertua saya dia lebih sayang ke saya, lebih banyak cerita seperti saya. Maka saya memperlakukannya sama. Sama kalau ada rezeki sama-sama dikasih. Dalam hal ini saya menggunakan konsep adil. Konsep adil itu bukan sama rata ya, sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Kita memperlakukannya sama. Orang tua suami maka orang tua saya juga. Begitu juga orang tua mertua ibu maka orang tua suami ibu maka orang tua ibu juga. Maka anggaplah dia itu adalah orang tua ibu seperti itu. Sama halnya berbaktinya. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu sudah bertanya. Semoga terjawab Bu ya. Dan Ustazah, kita sudah masuk di segmen terakhir ini, boleh berikan kesimpulan kepada pemirsa yang ada di rumah. Oke. Silakan Ustazah. Terima kasih. Berbakti itu kita tidak menunggu kaya. Berbakti itu kita tidak menunggu kapan sempatnya kita. Tapi waktunya berbakti adalah sekarang. Jangan ditunggu lagi. Karena beberapa yang pergi tidak akan pernah kembali, yang pulang tidak akan pernah datang kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustazah Ilmi Nurul Soleha SKOMI yang telah berbagi ilmu di sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah tadi bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Bagaimana cara kita untuk memuliakan orang tua kita dan juga berbakti kepada orang tua. Sehingga surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita raih seutuhnya.
Dan terima kasih juga untuk ibu-ibu Majelis Ta'lim Khairun Nusa Tanjung Gunung Bangka Tengah yang sudah bergabung dan juga teman-teman dari Hijrah Project. Saudara, saya Firgiranda Setiawan mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih Anda telah menyaksikan Lentera Kolbu Sucikan Hati Inspirasi Diri di sore hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank